juga gitu ya bahwa pahlawan yang membuat ada kita hari ini ya, bagaimana ibu-ibu bisa ikut terlibat di dalam kemajuan sebuah bangsa. Jadi itu juga sangat tergantung dari jasa dari Ibu Kartini. Ya, nah R.A. Kartini ini dia tidak membawa senjata berperang untuk membawa kemerdekaan ini, tetapi dia membawa perempuan-perempuan itu menjadi perempuan yang merdeka sesungguhnya. Nah, bagaimana sih seorang yang dianggap itu merdeka, perempuan yang merdeka, perempuan yang bisa bebas gitu. Nah, di sini kan kita selalu dikenalkan tentang yang namanya emansipasi wanita. Ya. Nah, selama ini yang disebut dengan emansipasi wanita itu kadang-kadang kita membuat itu menjadi sesuatu yang sangat sempit gitu ya. Cuman hanya bicara tentang bagaimana kesetaraan hak antara laki-laki dengan perempuan gitu. Jadi sebenarnya itu sangat sempit gitu. Padahal ketika saya diberikan buku 100 tahunnya R.A. Kartini oleh almarhum Bapak Daud Yusuf, Menteri kita, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 78 sampai 83. Ketika saya membaca buku itu ada makna yang jauh lebih luas gitu, bahwa R.A. Kartini memperjuangkan agar setiap perempuan itu bisa mengambil keputusan. Nah, bagaimana seorang perempuan itu mampu mengambil keputusan? Tentunya perempuan itu harus menjadi perempuan yang cerdas. Dia harus menjadi perempuan yang pintar, yang cerdas. Ya, nah supaya perempuan itu bisa pintar, bisa cerdas. Nah, apa yang membuat dia bisa ke arah sana? Yaitu kesempatan, hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan antara laki-laki dan perempuan. Itu yang diperjuangkan oleh R.A. Kartini sampai beliau mengorbankan hidupnya, gitu ya. Jadi kan kita semua sudah tahu. Nah, ketika perempuan itu cerdas, ketika perempuan itu pintar, perempuan itu bisa mengambil keputusan sendiri. Nah, kalau dia bisa mengambil keputusan sendiri, maka disitulah letak kebebasannya. Ya, nah hari ini ibu-ibu yang ada di sini itu tentunya adalah ibu-ibu yang cerdas, yang bisa mengelompokkan mana yang baik buat saya, mana yang baik buat keluarga saya. Sebelum saya punya kegiatan ini, sebelum saya melakukan ini, melakukan itu, saya sudah susun dulu strateginya. Ya, contoh misalnya tadi Ibu Eni aja sudah jelas luar biasa ya, yang begitu sibuk, tapi Ibu Eni tahu kapan saya harus mengatur waktu saya ini, mengatur waktu saya ini, mengatur waktu saya itu. Itu karena kita punya kecerdasan. Ya, nah sehingga Ibu Eni bebas bisa mengambil, oke, kapan saya mau kayak gini, kapan segini. Tentunya tidak meninggalkan tugas dan tanggung jawab kita sebagai seorang ibu di dalam keluarga. Ya, nah jadi ini yang saya sangat berharap ya, kalau ibu-ibu nanti yang ketika turun ke bawah, kadang ketemu dengan para masyarakat ya, bagaimana kita juga bantu mencerdaskan para ibu-ibu dengan hal-hal yang sederhana seperti ini. Kalau dia mau bebas, kalau dia mau dihargai, makanya dia perlu membuat dirinya cerdas terlebih dahulu ya. Nah, jadi hari ini mindful parenting yang akan saya sampaikan di sini itu adalah konsepnya bagaimana sekarang kita ini merevolusi nih mental kita ya, yang tadinya misalnya kita selalu merasa bahwa permasalahan itu selalu ada di luar ya, kita selalu menyalahkan orang lain yang salah, kita selalu menyalahkan kondisi di luar yang tidak benar gitu ya. Mudah-mudahan dengan adanya mindful parenting ini kita semua bisa mengubah mindset kita
ya. Nah, karena saya itu concernnya di pendidikan keluarga, maka saya senang sekali kalau saya bisa sharing ya. Mudah-mudahan nanti DNA mindful parenting ini benar-benar masuk nih di tempatnya kita ya. Nah, karena ini ada 5 dimensi dan kami bertiga itu adalah praktisi. Jadi nanti saya bawa 2 mindful parenting itu adalah parenting yang punya konsep ya, yang punya konsep 5 dimensi itu tadi gitu ya. Nah, 5 dimensi itu nanti akan kami bagi bertiga. Saya concern di dimensi pertama dan dimensi keempat ya. Bu Herlani dimensi yang kelima dan Bu Yusri di yang kedua sama yang ketiga ya. Jadi itu nanti kami akan sharingkan kepada Ibu dan Bapak. Nah, terus terang sekali lagi kami ini bukan akademisi, jadi kami adalah praktisi. Apapun yang kami sampaikan ini adalah sesuatu yang sudah kami lewati dan kami merasakan manfaatnya. Nah, sehingga ini yang membuat kami merasa sangat bisa dibagikan kepada teman-teman ya. Oke, Riz, boleh saya dikasih PPT-nya? Mbak Rizky sudah dijadiin co-host belum ya? Ya, oke. Nah, saya ambil topik bahwa pentingnya pola asuh melalui mindful parenting. Nah, mindful parenting itu apa sih? Mindful parenting itu adalah pola asuh berkesadaran. Jadi kita sudah sadar belum menjadi orang tua? Sudah sadarnya menjadi orang tua yang seperti apa sih? Apakah kita masih menjadi orang tua yang selalu masih memikirkan keadaan fisik dari anak-anak kita saja, gitu ya? Nah, itu kita perdalam lagi hari ini supaya bukan hanya gizi secara fisik saja, tetapi kita juga perlu gizi secara psikologisnya, gitu ya. Jadi ada gizi psikisnya ya. Nah, kalau kita bicara tentang gizi, saya sangat yakin banget bahwa teman-teman yang sudah bekerja sama, yang sudah menjadi mitra ya, mitra dengan Yaichi tentunya tahu bahwa apa yang di-campaign oleh Yaichi itu adalah tentang gizi buat anak Indonesia ke depannya. Kenapa gizi itu penting gitu ya? Yuk kita akan lihat lagi next slide. Nah, kalau kita bicara tentang bonus demografi, bonus demografi itu apakah Bapak dan Ibu sekarang sudah tahu apa sih bonus demografi itu? Boleh dibuka audionya silakan. Apakah semua sudah tahu apa itu bonus demografi? Ibu Eni sudah tahu apa itu bonus demografi, Ibu Eni? Belum di-unmute, Bu. Bonus demografi adalah, Bu? Ya, silakan. Dana penduduk perserikatan bangsa-bangsa yang berpotensi pertumbuhan ekonomi yang tercipta akibat perubahan struktur dan umur penduduk. Oke. Ya, terus saya suaranya kecil sekali ya Bu Emi ya. Ya oke. Nah itu versi yang Ibu Umbi dapatkan ya. Oke, ada lagi yang lain. Bu Emi tadi mau dilanjutin Bu Emi, boleh di-unmute Bu Emi. Ada yang lain mau? Saya boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa, silakan Bu Yuli. Ya, jadi masa di mana kita tuh memiliki keuntungan karena penduduk usia produktif 15 sampai 64 tahun itu akan lebih besar dibanding usia non produktif, yaitu 65 tahun ke atas, dengan proporsinya tuh lebih dari 60% gitu sepertinya sih Bu kalau saya.
Oke, ya. Nah, sekarang saya mengumpamakannya seperti ini nih. Kalau kita orang mau pergi ke Monas ya, kita mau ke Monas. Ya, kalau dari Bekasi mau ke Monas, dari Jakarta mau ke Monas, kita tahu nih arah tujuan kita mau ke Monas. Nah, kalau kita tahu tujuan kita, maka apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah pasti teman-teman akan cari, oke, saya nanti harus naik bis, ya, naik bis kah yang lebih cepat atau saya naik kereta kah yang lebih cepat, ya. Nah, apakah saya harus menyiapkan makanan ya supaya saya nanti tidak kelaparan dan lain-lain. Kenapa? Karena ibu-ibu tahu bahwa tujuannya mau ke Monas. Nah, tapi sekarang kalau misalnya, ayo kita pergi, misalnya Bu Yuli bilang, ayo kita mau pergi. Semua pengen mau pergi. Perginya kemana? Gitu ya, perginya kemana gitu. Nggak tahu. Nah, jadi apa yang akan kita persiapkan? Kita akan lebih semangat nggak atau tidak semangat kalau kita nggak tahu arah tujuan kita? Ya, nah kira-kira seperti ini Bapak dan Ibu perumpamannya ya. Jadi saya jujur sangat prihatin karena hampir semua tempat ya, dimanapun saya memberikan seminar, setiap kali saya tanya tentang apa itu bonus demografi, itu rata-rata jawabnya ya seperti ini gitu. Jadi kalaupun iya tapi masih antara ragu, jelas gak jelas gitu. Sama aja kita mau pergi, kita gak tahu nih arah kita yang jelas itu kemana. Ya, nah saya sharing sedikit kepada Bapak dan Ibu, bonus demografi adalah di mana jumlah penduduk ya usia produktif di sebuah negara itu sangat besar, ya lebih besar daripada usia yang non produktif. Nah, satu negara itu seumur hidup baru terjadi satu kali, jadi tidak bisa datang dua kali. Nah, Indonesia ini dapat bonus demografi dari tahun 2020 sampai 2030. Kita ini dapat bonus demografi. Di mana kalau lihat ya Bapak dan Ibu bisa lihat hasil sensus penduduk 2020 ya. Tahun 2020 nih, kita lihat nih penduduknya kita ada 270,20 juta. Dan laju pertumbuhan penduduk per tahunnya itu adalah 1,25. Dan sekarang tahun 2001 kalau kita tambah pertambahan dari 270 tambah 20 dikali kenaikan 1,25 itu sudah lebih lagi dari 270 ya. Nah, terus penduduk kita yang tadi kata Bu Yuli usia produktif. Usia produktif adalah usia yang siap gitu loh, yang masih aktif gitu ya. Antara 15 sampai 65 tahun. 64 tahun sampai 64 tahun. Nah, kalau usia produktif yang kita miliki sebanyak berapa? 70,72%. Nah, kebayang nggak Indonesia begitu banyak sekali anak-anak penduduk yang usia produktifnya. Ya. Nah, kalau 70% usia produktifnya ini adalah adalah penduduk yang benar-benar berkualitas, maka sangat luar biasa sekali negara kita. Tetapi kalau tidak seperti itu, kebayang ya kalau 70% penduduk kita ini nanti tidak berkualitas, ya, maka bukan bonus demografi yang akan kita dapat. Kita bisa mendapatkan yang namanya bencana demografi. Ya, kebayang ya, kalau 70% nanti penduduk kita adalah penduduk yang tidak berkualitas, maka itu beban negara kita akan luar biasa. Ya, jadi ini perlu sekali kita perhatikan. Jadi ini adalah saatnya kita bersama-sama perlu bergotong royong untuk merealisasikan yang namanya bonus demografi. Jangan sampai terjadi bencana demografi. Hari ini saya bicara sama Bapak dan Ibu atau siapapun yang saya ketemui, ya, hari ini kita perlu sekali membuka mata kita betapa pentingnya yang namanya bonus demografi. Saya juga titip ke Yaici ya, jadi selalu ada slide-nya yang kita bicarakan tentang pentingnya bonus demografi. Oke, next. Apa
apa sih dampaknya dari bonus demografi? Kalau kita bicara tentang dampak itu pasti ada positifnya, ada negatifnya, ya. Nah, kita mulai dulu dari yang sisi positifnya. Kalau betul-betul negara kita punya 70% usia produktif, nah, kebayang nggak usia produktif yang berkualitas ya, kita bicara tentang usia produktif yang berkualitas, yang akhirnya mereka semua bisa menghasilkan untuk dirinya mereka sendiri gitu ya. Jadi nggak menjadi bebannya keluarga, tidak menjadi bebannya negara, mereka siap kerja, mereka bisa menghasilkan. Ya, nah kebayang nggak kalau semuanya itu seperti itu, maka kita akan memicu pertumbuhan ekonomi. Ya, karena apa? Semua usia produktif, semua sibuk bisa cari uang. Dan itu akan membuat pemerintah kita itu dapat mempersiapkan pembangunan yang lain gitu. Jadi pemerintah kita akan mempersiapkan yang lain, pertumbuhan yang lain gitu ya, secara baik fisik ataupun maupun yang sosial ekonominya gitu ya, guna membangun negara menjadi negara yang maju ya. Kita nanti tidak lagi menjadi negara berkembang, kita tidak lagi malah kita akan menjadi negara yang maju kalau 70% ini berhasil ya. Terus kita bisa merubah pola berpikir ya, generasi muda yang millennials ini gitu ya, bagaimana mereka ini adalah penerus bangsa yang harus lebih kreatif, lebih produktif ya. Dan ini yang juga perlu bawa dampak positifnya seperti itu. Mau buka industri gitu ya, kalau bangun di kotanya mereka nanti nggak punya tenaga muda gitu ya. Jadi mereka mesti merancang bagaimana keberlangsungan negaranya dia dengan membangun industri di negara yang berkembang seperti Indonesia. Kenapa Indonesia menjadi pilihan? Kok tidak Malaysia? Kok tidak tempat lain? Karena Indonesia punya modal 70% tenaga itu. Ya, jadi ini yang membuat orang tuh tertarik untuk menanam modal di Indonesia. Dan kemarin kan kita sudah lihat bagaimana Arab Saudi ya mengeluarkan menanam modal di Indonesia yang begitu besarnya gitu. Nah, terus satu lagi ya, kalau bicara tentang penanaman modal ya, terus Bapak dan Ibu, sekarang kita jangan selalu mindsetnya bahwa negara kita, rakyat kita kok banyak yang miskin. Apalagi ya, saya sering dengar kalau Bu Yuli kan selalu turun ke bawah gitu ya, melihat masyarakat itu kan masih yang di bawah ekonominya gitu ya. Nah, ini jangan membuat mereka menjadi orang-orang yang selalu mengakui bahwa mereka miskin gitu, tapi harus dibangunkan gitu ya, dibangunkan semangatnya mereka gitu ya, dibangunkan semangatnya mereka bahwa kamu punya kesempatan untuk keluar dari kemiskinan itu. Kalau kamu bisa mendidik anak-anak kamu dengan baik, sekarang kita ubah mindsetnya mereka. Kenapa? Kalau anak-anaknya itu dengan gizi yang baik, pertumbuhan secara psikologisnya baik, orang tuanya mampu mendidik mereka dengan baik, ayo, maka nanti ambil tas dulu. Boleh minta di mute gak Bu Dwi? Ya nanti Oke. Nah, kalau misalnya anak-anak itu cerdas, dia bisa sekolah dengan baik, akademiknya bagus, ditambah lagi karakternya bagus, ya. Nah, sekarang kita juga lihat ya, betapa negara-negara di luar Indonesia semua berbondong-bondong untuk memberikan beasiswa kepada Indonesia. Kenapa dia memberikan beasiswa buat Indonesia? Karena harapannya
adalah supaya nanti anak-anak Indonesia yang berkualitas-kualitas ini bisa sekolah di tempatnya mereka, nanti bisa bekerja di tempatnya mereka, gitu. Nah, jadi ini menjadi peluang yang sangat besar sekali, ya. Jadi nggak usah pikirin tentang miskinnya hari ini, gitu loh. Saya dulu adalah orang yang jauh lebih miskin, sampai mama saya mau kasih makan aja nggak bisa, gitu. Tapi mama saya menanamkan nilai kepada kami itu adalah bagaimana kita perlu berjuang, bukan selalu mengharapkan belas kasihan dari orang lain. Mama saya pesannya satu, bahwa sesuatu yang tidak bisa beli di toko itu adalah harga diri. Nah, jadi kita bisa membuat mereka itu ya tidak menjadi peminta-minta yang mengharapkan belas kasihan, gitu. Saya sebenarnya tidak terlalu setuju gitu kalau kita selalu memberikan sumbangan dengan kita hanya memberikan ikan, tetapi kita harus membawa mereka keluar dengan cara mengedukasi mereka bahwa mereka punya harga diri, mereka itu bisa kalau mereka mau berusaha, gitu ya. Jadi ini yang saya rasa tugasnya kita bersama-sama lah Bapak dan Ibu ya, dengan kita bergotong royong, kita punya integritas ya, kita bekerja bersama, itu tentunya harusnya bisa, gitu. Nah, terus kita juga lihat ya bahwa bonus demografi ini akan menjadi modal besar ya, modal besar bagi bangsa apabila kualitas sumber daya ya manusianya kita tinggi sehingga memiliki daya saing yang tinggi. Nah, misalnya nih kalau orang mau gitu. Nah, misalnya dia lihat nih ada dua negara ini. Oh, ternyata ketika dia survei gitu, oh ternyata kualitas penduduknya Indonesia ini kualitasnya bagus loh, karakternya bagus loh, daya juangnya oke loh gitu. Nah, makanya ini akan menjadi daya juang tersendiri ya, daya saing tersendiri buat kita di Indonesia. Dan satu lagi ya, ada hal yang menurut saya sangat positif ya, sangat positif ketika saya bicara dengan teman saya yang bergerak di bidang HRD. Nah, ternyata misalnya nih ya, orang Indonesia yang sudah terjadi di China, itu ada perusahaan yang punya manajernya dari Filipina, ada manajernya dari Malaysia, dan satu lagi manajernya dari Indonesia. Nah, ternyata dengan Indonesia yang punya budaya yang sangat bagus ini ya, punya karakter bagaimana gotong royong ya, kita punya integritas itu ya, itu membuat salah satu penilaian ya terhadap manajer Indonesia ini berbeda gitu. Jadi orang Indonesia itu ternyata lebih disukai gitu, lebih suka karena apa? Ketika dia menjadi seorang manajer, ketika dia manage teman-temannya itu, dia sangat peduli gitu loh, bahwa bagaimana nilai-nilai kemanusiaan, bagaimana gotong royong itu yang mereka terapkan ketika mereka ada di negara lain. Ya, jadi sumber daya kita sebenarnya itu sangat banyak yang bisa kita kuatkan di generasi kita yang akan datang ini. Nah, dampak negatifnya apa Bapak dan Ibu? Dampak negatifnya adalah tadi yang saya bilang, kalau 70% ini tidak punya kualitas, ya, memble, tidak mau kerja, ya, nggak disiplin, tidak peduli, ya, nggak ada semangat semuanya, maka itu akan membuat pengangguran yang sangat besar-besaran. Ya, jadi pengangguran yang besar-besaran nih akan terjadi kalau kualitas kita nggak bagus. Ya, nah terus bagaimana sih kita bicara tentang persoalan penduduk ini yang besar ini, nanti sangat berhubungan dengan planet nih. Ya, bagaimana bumi ini, tentang lingkungan kita. Kalau misalnya masyarakat kita tidak sadar gitu ya bahwa mereka itu perlu menjaga bumi gitu, maka nanti kalau dia tidak mengerti itu, maka lingkungan akan hancur. Ya, kalau lingkungan hancur nanti banyak sekali bencana alam dan lain-lain ya, dan itu akan memakan sangat banyak sekali biaya untuk kita
merehab kembali gitu ya. Jadi kalau kerusakan lingkungan itu. Nah, terus tenaga kerja kita itu akan didominasi gitu loh oleh negara asing, oleh tenaga asing. Bukan karena kita yang sengaja membuka, bukan. Tetapi karena perdagangan yang global itu, jadi nanti semua orang Indonesia bebas bisa bekerja di mana saja dan orang luar negeri juga bebas bisa bekerja di Indonesia. Nah, ini akan terjadi pergeseran kalau kualitas kita tidak bagus. Nah, sekarang ini yang harus kita orang pikirkan nih, bagaimana membangun karakter anak-anak kita, bagaimana anak-anak kita menjadi anak-anak yang punya kepedulian, yang punya daya saing yang bagus, sehingga kitalah yang bisa ngeblok gitu, bahwa ketika orang memilih tenaga asing sama pilih tenaga Indonesia, ya seperti yang tadi kita sudah dapatkan yang dari China, betapa orang menyukai karakter orang Indonesia. Ya, nah jadi ini yang harus kita pertahankan, harus kita pertajam gitu ya. Bagaimana menyiapkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang berkualitas ya. Jadi sekarang kita sudah tahu kalau dampak bonus demografi ini kita tidak tahu ya, bonus demografi ini kita tidak siapkan, maka siap-siaplah ya kita akan mendapatkan bencana demografi. Nah, tentunya ini pasti kita tidak mau ya, kita harus berjuang ke sana supaya kita tidak mendapatkan yang namanya bencana demografi, tapi kita mau dapat bonus demografi. Oke, next. Nah, tantangan kita yang sekarang ada nih dengan adanya pandemi ini ya, kita bicara tentang peningkatan kekerasan pada anak. Ya, karena saya tidak concern bicara di sini aja, ini saya bicara secara general aja ya. Menurut KPAI yang lapor ke KPAI itu kenaikan kekerasan terhadap anak itu meningkat 5 kali lipat dari kebiasaan yang normal ya. Kenapa? Anak-anak itu mengalami kekerasan yang sangat luar biasa, bukan hanya kekerasan secara fisik, kekerasan secara psikis, terus dapat tekanan-tekanan gitu ya. Nah, anak-anak ini yang paling kasihan, gurunya stres, orang tua juga stres ya, kebayang ya, dia di rumah dia harus ditekan, terus di sekolah juga kena tekanan, jadi anak ini yang paling kasihan gitu ya. Nah, terus peningkatan penggunaan narkoba ya, semakin hari tidak menurun, makin banyak. Kenapa? Karena banyak orang tua yang tidak menyiapkan rumah sebagai tempat yang aman buat anak-anak. Hampir semua orang tua bilang tempat yang paling aman buat anak-anak adalah di rumah. Tetapi di dalam rumah orang tua tidak memperlakukan anak-anak seperti yang diharapkan oleh anak-anak. Di mana orang tua masih ngomel-ngomel terus gitu ya, selalu menyalahkan anak gitu. Jadi anak itu merasa tidak nyaman berada di dalam rumah, maka ketika dia tidak nyaman di dalam rumah, lingkunganlah yang akan mengambil alih anak-anak kita ya. Jadi ketika dia keluar dari ruangan rumah, begitu dia keluar dari rumah aja, di depan itu dia sudah ditunggu oleh sekelompok ya yang mengatakan bahwa we are one family. Jadi dia merasa bahwa kamu adalah keluarga saya, yaitu teman-teman yang menggunakan narkoba itu ya. Terus kita bicara tentang pornografi, ini luar biasa sekali ya. Kemarin saya sempat mendapatkan satu flyer terus bagaimana prostitusi online itu begitu luar biasa ya gitu. Jadi ini semua tantangan-tantangan gitu. Terus bicara tentang kasus bullying tidak lagi bully di dalam dengan kekerasan aja, tapi bully secara nonverbal gitu ya, dimana kita lihat medsos ya, anak-anak yang tidak siap gitu ya, maka akan mendapatkan tekanan-tekanan yang sangat luar biasa. Nah, khusus untuk bicara tentang gizi buruk ini yang menyebabkan stunting dan lain-lain, saya rasa YACI udah sangat luar biasa ya melakukan ini. Ini juga sangat penting. Kenapa? Kalau kita bicara tentang angka stunting, saya rasa pasti Bapak dan Ibu sudah mendengarkan ya informasi dari Pak Arief waktu itu. Kalau kita bicara tentang 30% ya anak-anak Indonesia sekarang mengalami stunting.
Ya, ini kebayang ya kalau misalnya kita nggak usah bilang yang lain-lain deh gitu, yang 30% yang stunting ini aja, kalau 30% dari 70% yang kena stunting aja, kita sudah masalah nih gitu. Nah, stunting itu pasti akan akan membuat anak-anak kita, satu juga karena gizinya yang tidak baik itu kan pasti mengalami pertumbuhan yang juga ikut mundur gitu ya. Jadi gizinya tidak bagus sehingga perkembangan otaknya juga nggak bagus, sehingga mengancam ya kepada kecerdasan dari si anak itu tadi gitu. Nah, kalau misalnya anak-anak yang di bawah IQ-nya kurang bagus kayak gitu, kurang cerdas kayak gitu, nah bagaimana dia mau dihargai ketika dia bekerja nanti, karena apa-apa dia nggak bisa gitu ya. Nah, ini akan menjadi beban nih. Ya, ini yang akan menjadi beban. Jadi sayang sekali kalau kita tidak pikirkan itu bagaimana kita mencegahnya ke sana. Nah, di mana pemerintah bicara tentang 1000 hari pertama, bagaimana melakukan pendampingan terhadap anak-anak yang usia PAUD itu ya, dari 0 sampai 1000 hari gitu ya, itu sangat gitu. Nah, supaya apa? Supaya dalam 3 tahun pertama itu anak-anak itu sudah sudah masuk ya, bagaimana gizi yang masuk di dalam tubuhnya ya. Terus kandungan gulanya segala macam itu sudah diperhatikan atau tidak gitu. Nah, ini yang sangat dibutuhkan pengetahuan buat orang tuanya. Ya, karena anak-anak itu sangat tergantung bagaimana orang tuanya. Ya, nah ini yang saya rasa perlu menjadi keprihatinan kita bersama, dan ini harus menjadi satu niat kita bersama-sama untuk melawan yang namanya gizi buruk dan yang lain-lain. Ya, nah kalau ngebayangin kalau misalnya kekerasan itu meningkat, terus penggunaan narkoba itu banyak gitu ya, meningkat ya, pornografi di mana-mana, anak kita kecil-kecil aja sudah melakukan hubungan seks gitu ya, terus banyak lagi kasus-kasus yang lain gitu. Nah, kalau seperti itu maka generasi kita itu akan sangat sulit sekali untuk mendapatkan bonus demografi ya. Jadi ini betul-betul harus menjadi komitmen kita bersama untuk melawan semua ini, yang kita bisa mulai dari keluarga. Oke, next. Terus Bapak dan Ibu, siapa sih yang bertanggung jawab kalau keadaan kayak gini? Ya, siapa yang bertanggung jawab? Nah, saya terus mau mengarahkan kepada dunia pendidikan, ya, Trisentra Pendidikan. Nah, selama ini mungkin buat banyak orang tua yang masih berpikir bahwa tugas mendidik anak itu adalah tugas sekolah. Saya menyekolahkan anak saya di sekolah, saya bayar dia sekolah yang paling mahal, tugas sekolahlah untuk mendidik anak kita. Nah, ini masih mindset yang seperti itu. Banyak ibu-ibu, bukan hanya bilang kalangan yang mau atas atau mau yang bawah, semua masih lebih banyak punya pemikiran seperti itu. Ya, jadi menyerahkan semuanya ke sekolah ya. Padahal kalau kita bicara tentang Trisentra Pendidikan, pendidikan itu ada pendidikan di dalam rumah yang orang tua adalah pertama dan utama ya. Yang pendidikan yang kedua itu adalah guru di sekolah. Dan yang ketiga itu adalah lingkungannya. Ya, nah kalau kita bicara tentang sukses itu adalah 100%, semua orang tua menginginkan anaknya menjadi anak yang sukses, ya. Kalau kita tahu bahwa ada 3 tempat yang bisa membawa kesuksesan buat anak kita. Orang tua kalau berperan di rumah, ya kalau kita bicara 100% dibagi 3, artinya porsi orang tua di rumah menempati 33,33%. Ya. Nah, porsi yang kedua, guru di sekolah juga menempati porsi 33,33%. Dan yang ketiga itu lingkungan, juga 33,33%. Nah, selama ini kalau orang tua yang masih mindsetnya bahwa sekolahlah yang mendidik anak saya, anaknya tuh hebatnya luar biasa, dikasih les bolak-balik semuanya, dan anaknya sangat pintar
pintar sekali di dalam pembelajaran ya. Akademiknya hebat sekali. Anaknya menjadi sang juara ya. Nah, berapa persen yang didapatkan oleh anaknya? Kesuksesan anak itu berapa persen? Silakan ya, boleh buka audionya, silakan. Saya pengen sekali kita juga interaktif ya. Nah, kalau ke 100% itu, kalau anaknya itu di sekolah jadi sang juara, dia juara umum, dia baru menempati porsi berapa persen? Berapa, Bu Lina? 33,3%. Anaknya pinter kayak apapun, dia jadi sang juara ya, dia baru menempati 33,3%. Masih ada 66,6%. Bagaimana peran orang tua di rumah, bagaimana peran di lingkungan ya. Jadi ini bukan yang terpenting yang harus dikejar-kejar ini terus, tetapi perlu diseimbangkan antara pendidikan di sekolah dan pendidikan di rumah ya. Jadi hari ini saya senang sekali kalau Ya Icip punya satu pandangan yang sama bersama dengan kami gitu ya, bahwa pendidikan di rumah itu sangat penting sekali ya. Nah, ini yang kita harapkan kalau nanti ibu-ibu ini yang nanti menjadi kader yang akan turun ke bawah, kader yang akan melakukan penyuluhan buat masyarakat, selalu ingatkan mereka bahwa tidak bisa hanya di sekolah aja. Nah, ini contoh yang sangat real ya. Itu ada seorang anak ya, ini kisah nyata dari Amerika ya. Seorang anak usia 11 tahun dia sudah lulus dari Harvard University. Pinter nggak anak itu? 11 tahun loh sudah keluar dari universitas ya. Mau nggak Bu Lina punya anak sepintar itu, Bu Lina? Mau, Bu. Mau, oke. Bu Eni, Bu Dwi mau nggak, Bu Dwi Kusuma? Mau, Bu. Mau, oke. Ya. Nah, kalau menurut teman-teman nih, anak yang sepintar itu 11 tahun loh, dia sudah keluar dari universitas ya. Sepintar itu kira-kira nih, kalau saya mau minta tolong dipikirkan nih, kira-kira 30 tahun kemudian anak yang sepintar itu jadi apa? Ayo. Menurut Bu Umi, Bu Dia apa, Bu Dia? Iya. 30 tahun kemudian dia jadi apa kira-kira? Belum. Mungkin yang dicita-citakannya bisa jadi insinyur. Tapi mungkin itu ya Bu, saya sedikit pandangan sedikit tentang anak yang memang pintarnya luar biasa ini, tapi dia juga punya kekurangan di salah satunya misalnya. Saya mengalami anak saya sendiri yang sekolah dari PAUD, masuk TK, ke SD, terus sekarang mondok. Di SD kelas 4 dia sudah ngeluh, Bu. Ngeluh di kelas 4. Karena memang saya pribadi tidak pernah mengejar-ngejar tentang dia harus juara, enggak. Tapi memang alhamdulillah memang selalu masuk 5 besar. Dan sekarang pun di pesantren juga sama gitu. Selalu masuk 5 besar atau masuk 3 besar. Selama beliau atau anak saya di pesantren ini, dia mengalami kejenuhan juga, Bu, di kelas 2-nya, di kelas 2 SMP-nya. Sampai mau pindah sekolah. Saya bilang, kalau ibu tidak pernah kamu pintar, tapi kalau misalkan kamu bisa menyesuaikan dengan yang kamu bisa, silahkan. Tapi artinya kalau merasa jenuh dengan suasana pesantren atau dengan suasana sekolah, oke lah, nggak usah dipikirin dulu masalah sekolah. Sekarang apa yang kamu suka? Saya bilang gitu. Akhirnya kan dia suka kepada eksak dengan ketangkasan, dia ikut silat yang begitu ya. Nah, selama beliau tidak ikut eksak, sedikit turun tuh prestasinya. Tapi setelah ikut eksak, Bu, kembali dia ya, menaik kembali tuh prestasinya. Ternyata memang kejenuhan itu akan selalu datang kepada anak. Begitupun dengan anak yang tadi yang keluar 11 tahun dia sudah masuk ke apa namanya? Lulus universitas gitu ya. Iya. Saya berpikir ke sana, Bu. Kok dia bisa ya? Apakah selama ini dia tidak mengalami stres gitu? Saya lihat anak saya aja yang hanya baru kelas 3 alias sekarang mau keluar nih. 2 kali mengalami kejenuhan belajar gitu, Bu. Jadi itu, Bu.
Oke, terima kasih Bu Lina. Nah, ini luar biasa sekali ya. Nanti sebelum saya tanggapin ke yang untuk anak Bu Lina, sebenarnya sama aja. Bu Lina berarti sangat sensitif sekali ya, mengerti gitu bahwa anak itu mengalami sebuah kejenuhan, dan kan bukan kita yang ngalamin, tapi anak itu yang ngalamin. Tadi Bu Lina memberikan arahan bahwa dia memilih apa yang dia sukai. Nah, itu sebenarnya sudah salah satu cara untuk menghilangkan, untuk mengalihkan kejenuhannya dia gitu. Nah, terus ini Bu, 30 tahun kemudian ya Bapak dan Ibu, anak yang begitu pintar itu 30 tahun kemudian ditemukan menjadi seorang pengais sampah. Sayang nggak Bu? Udah sekolahnya luar biasa. Tadi belum lagi Bu Lina bilang dia mesti melewati kejenuhan. Mungkin waktunya buat main kan nggak ada sama sekali gitu ya. Kalau tiap hari dia mesti belajar. Dia dapat yang sang juara itu hebat sekali. Dan yang merasakan manfaat dari kehebatan anak itu adalah orang tua. Bangga sekali anaknya. Tapi mungkin dia tidak mengerti bagaimana proses penderitaan dari si anak itu. Sehingga anak itu ya 30 tahun kemudian ditemukan menjadi seorang pengais sampah. Kenapa bisa seperti itu? Karena selama ini dia selalu dikejar-kejar dan dia selalu dipertaruhkan bahwa dia harus menjadi pemenang. Dia menjadi orang yang luar biasa. Ya, bayangkan anak umur 11 tahun itu kalau dia ketemu dengan anak-anak yang lain gitu ya, anak-anak yang seumur dia, pasti dia akan merasa nggak level gitu. Benar nggak? Nah, karena dia merasa dia hebat itu tadi ya, yang selalu kita ajak dia untuk menjadi, dia selalu merasa bahwa orang lain itu adalah kompetitornya. Akibatnya apa? Dia tidak bisa berkolaborasi. Jadi akibatnya adalah dia tidak bisa kolaborasi dan dia jadinya nggak bisa bekerja sama dalam satu teamwork. Ya kan? Gitu. Nah, ini yang menjadi kendala. Makanya sekarang saya sangat setuju sekali bahwa sekarang yang dinilai itu adalah kompetensinya. Jadi bukan ya kompetisi, tapi sekarang kita mesti berkolaborasi ya. Nah, ini yang menurut saya sangat menarik sekali gitu ya. Gitu, bahwa kalau orang tua sekarang juga peduli seperti apa yang dilakukan oleh Ibu Lina, bahwa anak-anak itu bukan selalu lihat kekurangannya mereka gitu loh. Bahwa setiap anak itu unik gitu, setiap anak itu unik ya. Nah, kalau orang tua di rumah itu bekerja sama dan berkolaborasi dengan sekolah ya. Jadi kita komunikasikan sekarang di dunia pendidikan itu apa sih yang dibutuhkan sekarang? Sekarang perubahan apa sih yang ada terjadi di dalam dunia pendidikan? Saya sebagai orang tua pengen tahu. Ayo ajak kami untuk berkolaborasi di mana yang bisa kami lakukan bersama. Nah, ketika sekolah dan orang tua ini berkolaborasi, kita akan membangun satu komunitas lingkungan yang baik. Ya, nah kalau tiga-tiganya ini dilakukan berkolaborasi dan terintegrasi dengan baik, maka anak kita akan selamat. Ya, jadi ini sangat penting sekali ya. Jadi kita tidak bicara tentang ini adalah tanggung jawab pemerintah, selalu nyalain pemerintah, penduduk miskin nyalain pemerintah. Padahal kita yang tidak mengerti bahwa pendidikan itu harus kita lakukan bersama-sama. Ya, oke, next. Nah, Bapak dan Ibu, saya akan ini yang tadi saya bilang mindful parenting itu adalah kami boleh klaim bahwa ini adalah parenting yang punya konsep. Kami yang punya konsep. Selama ini yang saya tahu bahwa kami punya konsep itu 5 dimensi ya. Saya mungkin saat ini saya boleh mengatakan satu-satunya parenting yang punya konsep. Konsepnya kami 5 dimensi dan kami punya 6 pilar. Ya, kalau kita bicara tentang parenting, itu tidak cukup hanya bicara tentang hubungan orang tua sama anak. Ya, tetapi parenting ini kita punya nih hubungan suami istri itu seperti apa. Kalau hubungan suami istrinya tidak baik, jangan bicara tentang bagaimana anaknya punya psikologis yang baik.
Ya, jadi ini sangat penting sekali. Bagaimana sih komunikasi kita dengan orang tua kita? Kita memperlakukan orang tua kita seperti apa sehingga kita mampu mewariskan kepada anak-anak kita. Apa yang kita mau wariskan? Anak-anak itu bukan pendengar yang baik, tetapi mereka adalah perekam yang sangat ulung sekali. Kalau sekarang kita tidak mampu ya menghargai orang tua kita, mencintai orang tua kita, menyayangi orang tua kita, jangan berharap bahwa nanti anak kita akan lakukan ya, dia akan bisa menghargai kita, mencintai kita. Kenapa? Karena mereka tidak punya contoh yang pantas untuk mereka tiru. Ya, ini sesuatu yang sangat sederhana ya. Nah, kami akan concernkan bahwa mindful parenting itu ada 5 dimensi ya. Nah, saya mungkin secara umum aja saya jelaskan dikit, tapi nanti yang lebih detailnya itu nanti Bu Yusri akan bicara dengan 2 dimensi, Bu Herlana 1 dimensi, dan saya concern ke 2 dimensi yang saya lakukan ya. Ya Bu Dian, nanti materinya pasti akan kami bagikan setelah selesai ya, setelah selesai acara. Jadi saya sangat berharap bahwa ini juga adalah ajang buat kita merubah mindset kita. Kalau kita hadir di sebuah acara, kita lebih konsentrasi untuk melihat, mendengarkan isi materi itu daripada nanti kita membaca materinya itu ya. Membaca itu nanti aja lagi, karena kami ini praktisi ya, jadi kami sangat berharap bahwa apa yang kami ceritakan ya, ini yang akan menjadi materi yang sesungguhnya yang masuk ke dalam ubun-ubun yang selalu saya sampaikan tuh seperti itu ya. Nah, mindful parenting ini ada 5 dimensi. Saya sangat membutuhkan ya, saya sangat membutuhkan Bapak dan Ibu, kalau boleh saya sangat membutuhkan Bapak dan Ibu untuk buka kameranya supaya saya bisa supaya saya bisa menyampaikannya dan nanti Bapak dan Ibu bisa mempraktekkannya ya. Oke, Riz, ini mungkin boleh stop dulu dikit, nanti baru dilanjutin lagi ya, Riz. Ya, nah Bapak dan Ibu, saya pengen sekali melihat nih ya, Bapak dan Ibu tolong nggak usah catat ya, karena saya betul-betul ingin menyampaikan ini sehingga nanti Bapak dan Ibu itu betul-betul masuk nih, supaya tidak perlu pikir-pikir yang lain lagi karena kami tidak memberikan teori ya. Nah, mindful parenting itu ada 5 dimensi. Ibu Esa bisa dibuka. Saya kata Pak Farid itu orang Yaici atau ikut di sini juga. Ibu Megawati. Nah, siapa? Paris dari Yaici, Bu. Paris dari Yaici. Ya, makanya saya kayaknya sudah tahu dari Yaici nih. Ibu Vira ikut atau bukan? Bu Nur, ya mungkin kalau boleh saya minta ikut liatin ya gitu. Nah, mindful parenting ini ada 5 dimensi nih Bapak dan Ibu ya, ada 5 dimensi. Coba konsentrasi, boleh lihat ke saya dulu. Ibu Nur Hayati. Lihat ke saya dulu ya. Mindful parenting itu ada 5 dimensi Bapak dan Ibu ya, 5 dimensi ya, ikutin gerakan saya ya. Dimensi yang pertama adalah mendengarkan dengan penuh perhatian dan berbicara dengan empati. Ya, jadi ingat-ingat nih, dimensi pertama itu adalah mendengarkan dengan penuh perhatian. Nah, di sini saya tidak bicara tentang mendengarkan. Kalau saya bilang mendengarkan, berarti ibu-ibu nih, kalau hanya cukup mendengarkan saja, sampai saya akan bilang kayak gini, ini Bu Meli ngomongnya lama banget sih, aku mau ngomong nih, gitu. Nah, karena kita cukup hanya mendengarkan sampai situ. Tapi kalau mendengarkan dengan penuh perhatian, maka saya akan hadirkan diri saya sepenuhnya. Ya, saya benar-benar concern di sini hari ini. Saya mau duduk di sini. Saya betul-betul mau mendapatkan ilmu dari Ibu Meli.
saya mau konsentrasi penuh. Yang lain saya tidak mau tahu dulu. Saya hadir di sini, hadir sepenuhnya, bukan badannya aja, tapi hadir lengkap dengan pikiran dan hati semuanya. Ya, nah ketika kalau kita menjadi seorang ibu, kita pengen menanamkan karakter kepada anak kita, ya. Nah, waktu kita bicara sama anak kita tatap matanya, konsentrasi lihat wajah anak kita, senyumnya, lihat raut wajahnya, dengarkan suaranya dengan baik. Ya, ini bisa terjadi kalau kita mindful, kalau kita betul-betul sadar bahwa saya lagi berkomunikasi sama anak saya. Sekarang saya bisa melihat Ibu Esa, ya, saya lihat mukanya Bu Esa, lihat matanya, ya, karena mata nggak bisa bohong. Ya, nah ketika kita ngomong sama anak kita memposisikan diri, ya. Kalau bapak dan ibu kalau masih belum sempat bicara sama anak, ya, bilang sama anak, nak maaf ya, mama belum bisa ngomong sama kamu, mama lagi ada kelas, ya, nanti mama setengah jam lagi ya, dan kita tepati, ya. Nah, tepati setengah jam lagi ya. Oke, nah kita udah selesai. Oke, nak, sekarang mama sudah siap, papa sudah siap. Ayo kita bicara. Lihat raut wajahnya, bagaimana anak kita. Ya, nah kalau kita mengerti itu, maka kita akan mengetahui apa sih yang sedang terjadi pada anak kita. Contoh, anak saya datang nih, selamat malam mama, malam papa, mukanya bagus, suaranya bagus ya. Hari itu kita boleh bersyukur bahwa anak saya pulang dalam keadaan baik. Ya, tapi kalau anak saya pulang lagi, besoknya lagi pulang, malam mama, malam papa, lesu, matanya tidak lihat kita, ya, ada something terjadi nih, ada apa nak, gak usah tanya-tanya dia, kepo, anak gak suka dengan orang tua kepo, ya, cukup pegang pundaknya, nak, kalau ada apa-apa, kamu tahu ya di mana mama, di mana papa ya nak. Nah, anak itu udah tenang, senang sekali. Kenapa? Karena orang tua saya memperhatikan saya dengan mindful. Orang tua saya ada buat saya. Hampir semua anak-anak remaja, ya, yang terutama yang kena narkoba, saya tanya, kenapa sampai kamu harus pakai narkoba? Karena dia bilang apa? Saya tidak lebih berharga daripada keramik yang ada di rumah saya. Karena orang tua saya terlalu sibuk, gak pernah mendengarkan saya. Nah, ini yang saya rasa perlu kita orang perbaiki. Bukan bicara tentang berapa banyaknya uang, bukan berapa banyaknya waktu kita bersama dengan anak. Percuma kalau kita pagi sampai malam bersama dengan anak, tapi isinya ngomel aja, gak ada gunanya. Lebih baik kita punya waktu 5 menit, dan 5 menit itu kita mindful. Dengarkan dia cerita, ada apa sih dengan anak saya, ada apa yang dia mau cerita sama kita. Itu jauh lebih penting, ya. Nah, saya nanti bicara tentang prakteknya lagi ya, nanti di slide ya. Nah, terus dimensi yang kedua dan ketiga itu nanti dilanjutkan oleh Bu Yusri. Saya ambil lagi dimensi yang keempat. Keempat itu adalah adil dan bijaksana. Nah, adil dan bijaksana di sini, ini sangat berhubungan saya kalau bicara tentang gizi nih ya. Kalau kita bicara tentang gizi, adil itu adalah kita harus memberikan hak anak kita untuk dia bertumbuh dengan baik. Jadi, makanan yang kita berikan kepada anak kita, itu tentunya harus sesuai dengan kebutuhannya. Ya, yang sesuai dengan kebutuhannya. Nah, sekarang saya mau tanya nih sama ibu-ibu nih, kalau minum air putih itu sehat nggak? Sehat nggak, Bu? Sehat. Bu Dia, sehat nggak? Sehat, Bu. Sehat ya. Air putih itu bagus ya, betul ya? Iya. Sehat ya? Ya. Nah, tapi saya kalau minta sama Ibu Elsa, Ibu Tursia, ayo sekarang minum air putih 1 galon harus habis sekarang. Sehat nggak? Nggak sehat. Itu berlebihan namanya. Kalau mabuk. Berlebihan nggak boleh. Berlebihan. Jadi begitu Ibu. Kalau kita bicara
bicara tentang aku ikut bijak, jadi berikan apa yang dibutuhkan, bukan apa yang diinginkan. Ya, anak mau minta ciki, mau minta yang goreng, mau minta ini, mau minta itu. Kalau kita tidak mindful, kalau kita memberikan ini, memberikan itu, kita tidak mikirkan tentang efek panjangnya. Ya, kalau nanti anak kita makan itu terus-menerus, nanti dia mengalami sakit yang berkepanjangan, misalnya minum sesuatu yang over gulanya, misalnya, gitu ya. Nah, ini kan akan membawa dampak gitu loh kepada anak kita. Ya, jadi nah kita berikanlah apa yang dibutuhkan, bukan apa yang diinginkan. Ya, jadi ingat ya, dimensi pertama yang saya berikan itu adalah mendengarkan dengan penuh perhatian dan berbicara dengan empati. Jadi dengarkan, sekarang masalahnya apa sih? Kalau ada masalah, Bapak dan Ibu, jangan langsung kita ambil tindakan, tidak. Dengarkan. Kalau ada masalah, kalau kita ngomel-ngomel, masalah itu selesai gak? Ya, Tidak. Ya, saya tahu Kak Bu Yuli sekarang lagi gondok nih gitu. Kenapa sih ini? Kenapa nih orang ini makannya sembarangan kasih anaknya gitu ya? Kesel, nggak akan dapat solusi. Tetapi oke, nah sekarang kita harus lebih wise gitu, turun ke lapangan. Jadi kasih mereka lihat kalau dia minum ini, kalau dia makan ini, dampaknya ini loh. Kalau dampaknya ini, padahal ke depannya nih masa depan anaknya ibu ini cerah banget. Seluruh dunia lagi butuh nih tenaga-tenaga muda nih. 10 tahun kemudian anak ibu ini, 10 tahun kemudian semua orang cari anak ibu. Kalau anak ibu pintar, kalau anak ibu cerdas dan berkarakter. Nah, ini yang harus kita influence mereka. Ya, gak bisa bilang, oh ini mah gak enak, ini mah gak cocok, ini gak baik. Lupakan Bu. Kalau kita pakai tidak boleh, kata tidak boleh, itu biasa yang akan dipakai. Contoh nih ya, sekarang saya bilang sama Bapak dan Ibu, jangan pikirin apel. Apa yang keluar? Pikirin. Jangan pikirin apel. Jadi dipikirin Bu apanya. Kenapa? Nah benar nggak? Yang sesuai kalau kita sudah jangan minum yang manis-manis. Dia akan masuk nih dalam alam bawah sadarnya, dia akan lakukan itu. Nah sekarang kalau saya tidak mau ibu-ibu, bapak-bapak pikirin apel, ya saya gunakan kata ini. Tolong pikirin duren. Apa yang keluar? Makan durian. Pengen makan duren. Bau. Nah sekarang saya bilang pikirin duren. Apa yang keluar? Mahal. Durennya keluar kan? Betul nggak? Iya. Nah itu jadi salah kalau kita menggunakan kata jangan. Kalau kita larang itu yang akan berlanjut. Nah kamu jangan minum ini gitu. Nanti anak itu akan dia akan terus minum itu. Ya. Jadi ini yang kita ubah, ya ubah ya katanya ya. Nah kamu lebih baik makan ini. Coba kamu makan ini. Biasa ibu-ibu tuh suka marah-marah. Nah, jangan lari. Dia lari terus kan. Jangan lari. Dia lari lagi. Ini nggak bisa diomongin. Kita juga dia ya. Padahal kan kita kalau bilang jangan, maka itu yang dilakukan. Ya. Nah, ini yang coba nanti kita ubah ya. Saya berharap bahwa nanti ibu-ibu yang jadi kader itu konsepnya itu diubah gitu ya. Oke, nah sekarang saya mau kembalikan ke slide. Tolong Rizky, tolong kembali ke slide ya. Jadi saya concern di dimensi 1 dan dimensi yang keempat. Silakan Rizky. Ya, nah ini Bapak dan Ibu, next. Ya, ini Bapak dan Ibu. Jadi saya bicara tentang dimensi yang pertama. Ya, anak-anak kecil itu dia itu punya pemikiran, sebenarnya punya imajinasi yang bagus sekali kalau kita fasilitasi. Ya, contoh nih ya, contoh anak saya waktu umur 7 tahun
ya. Saya sama bapaknya itu kan kerja di perusahaan swasta gitu ya. Kami selalu pikir kalau kami kerja mau sampai kapan, pasti nanti suatu saat ada tenaga kami yang nggak kepake karena udah tua ya, ganti-ganti sama tenaga muda. Nah, saya pengen banget anak-anak kami itu nanti dia bisa punya satu pemikiran bahwa nanti dia bukan menjadi pekerja, tetapi dia yang meng-create lapangan kerja gitu. Terus dia nanti dia punya boleh tolong dibantu nggak Kak? Jadi soalnya saya ini storyteller ya, saya storyteller. Kalau saya keganggu dikit buyar nih bahasanya nih. Mohon maaf ya, minta tolong bantuannya. Nah terus ketika saya berharap nih bahwa nanti mereka itu harus punya kepintaran yang dia bisa menggunakan kepintarannya itu untuk dia bisa hidup mandiri ya gitu. Contoh misalnya oke lah kalau dia jadi dokter misalnya. Nah kalau jadi dokter istilah nanti di garasi aja dia buka praktek aja dia bisa menghidupi gitu ya, menghidupi dirinya. Nah terus anak saya yang kedua itu ketika saya tanya dia, apa cita-cita kamu gitu kan? Mama saya mau jadi tukang roti gitu ya. Kebayang ya Bu, kita yang tadi membayangkan anak kita bisa nanti jadi dokter gitu, tapi dia mau jadi tukang roti gitu. Nah karena kita mempraktekkan yang namanya mindful parenting, saya dengarkan dulu dan kita ajak anak itu untuk kita bertanya sama dia, kita berkomunikasi. Karena apa? Kita mau mengajak anak-anak itu menjadi anak yang punya critical thinking. Nah terus apa sih? Saya tanya, kenapa kamu mau jadi tukang roti? Mama tidak lihat ya, tetangga kita kiri kanan semuanya beli roti. Kebayang nggak 7 tahun dia sudah memikirkan bagaimana survei market sebelum dia produksi. Dia akan menjadi seorang marketing yang sangat bagus sekali ya gitu. Terus saya dalam hati mikir bakat marketing saya turun juga nih ke anak saya ya gitu. Nah terus akhirnya dia ngomong lagi kayak gini, Mama suatu hari Mama bisa tua. Dia bilang gitu. Nah kita tuh negatif thinking dia selalu ya anak orang tua ya. Nanti tuanya Mama dorong gerobak tuh jual roti kamu nak. Bukan Mama, bukan dia bilang. Nanti kalau Mama udah tua, Mama tidak bisa minum obat. Saya kalau jadi tukang roti, saya bungkus obat itu saya. Nah, jadi betapa banyak hal yang kita bisa dengarkan ya kalau kita menyiapkan tenaga kita untuk mendengarkan anak punya cerita. Ya, dia boleh punya cita-cita, terus kembangkan kenapa dia mau ini, kenapa. Nah, anak-anak itu sering banget kita ajak untuk dia diskusi dengan bertanya why, kenapa ini, kenapa itu. Biasakan dia juga akan bertanya ini dan itu, maka kecerdasan anak itu akan bertumbuh. Ya, nah ini banyak banget orang tua yang misalnya nih ketika anaknya bilang mau jadi apa, ada anak yang bilang dia mau jadi pemulung gitu misalnya ya, anak tuh bicara tentang pemulung, anak kecil bicara tentang pemulung, tapi orang tuanya udah high ekspektasi, penulung itu kan miskin nak gitu, kita udah langsung menghakimi anak kita, padahal mungkin dia belum mengerti pemulung itu yang kayak apa gitu. Jadi makanya kesempatan kita menjadi pendengar yang baik, disitulah kita coba mendengarkan kenapa dia mau jadi pemulung.
Ya, nah di situ kalau kita mampu menjadi pendengar yang baik, maka kita akan dapat banyak sekali dari anak-anak kita. Ya, kalau kita jadi pendengar yang baik, kalau hari ini Bapak dan Ibu hadir di sini menjadi pendengar yang baik, maka Bapak dan Ibu akan banyak dapat ilmu dari sini. Ya, kalau kita tidak menjadi pendengar yang baik, maka kita akan sangat sulit sekali ya untuk mengendalikan ya keinginan kita untuk belajar. Ya, jadi sekali lagi Bapak dan Ibu, kita itu perlu dukung cita-cita anak kita. Anak-anak itu justru kalau dia bilang, oke, saya mau jadi robot. Anak saya waktu itu ditanya mau jadi apa cita-citanya yang pertama, dia bilang dia mau jadi robot. Ya, coba kalau misalnya, apaan sih jadi robot? Jangan, apaan jadi robot gitu ya. Kan sering banget tuh orang tua kalau anaknya ngomong dia udah langsung cut gitu. Pada saat orang tuanya cut anaknya, disitulah dia menutup diri untuk tidak lagi bercerita dengan orang tuanya. Jadi sayang sekali ya. Jadi kemampuan untuk mendengarkan dengan penuh perhatian ini sangat penting sekali. Bukan hanya terhadap anak kita, terhadap suami kita, terhadap anak kita yang remaja, terhadap mitra kerja kita, terhadap orang tua kita ya. Kalau orang tua kita ngomong, kita kalau dengarkan tidak usah dipotong. Nah, dia akan merasa bahwa kita menghargai dia. Nah, ketika anak-anak itu merasa dihargai, maka dia akan tahu bagaimana dia menghargai orang lain, ya. Jadi membuat anak-anak kita berani mengeluarkan apa yang dia rasakan, ya, mengeluarkan apa yang ada di dalam pikirannya dia. Nah, disitulah kita ngajak anak kita untuk bertumbuh menjadi manusia yang cerdas dan punya rasa percaya diri karena dia dihargai, karena dia ngomong dia dihargai. Nah, umumnya banyak orang tua yang, aduh, kalau saya di acara, siapa yang mau bertanya? Diam aja, takut salah nggak ya? Nanti kalau aku ngomong malu gak ya? Kan selalu kayak gitu orang tua. Ya, nah ini yang nggak boleh, ini harus kita lawan sekarang ya. Lawan dengan mengubah mindset kita. Kalau kita ingin anak kita menjadi anak-anak yang punya rasa percaya diri, berikan dia ruang untuk boleh berbicara, ruang boleh didengarkan. Ya, oke. Yang keempat ya, yang saya punya yang satu lagi, silakan Riz. Nah, ini nih Bapak dan Ibu ya, saya mendapati bahwa anak-anak yang punya welas asih itu cinta kasih yang sangat luas sekali. Ya, sering sekali banyak orang tua, hampir semua orang tua bilang anak sekarang nggak peduli. Betul nggak? Anak-anak sekarang tuh nggak peduli, betul? Kurang peduli gitu ya, gitu. Dan kita bilang, kenapa ya anak-anak sekarang nggak peduli? Nah, sekarang kalau saya tanyakan itu, Ibu tanyakan itu, semua orang bertanya kenapa ya anak-anak sekarang tidak peduli. Kalau kita cuma bertanya, 10 tahun kemudian akan berubah nggak? Menjadi anak peduli? Nggak akan bisa kalau kita tidak melakukan apa-apa dari sekarang. Ya, kalau saya tahu bahwa anak itu kurang peduli, mari kita bikin dia menjadi lebih peduli. Nah, contoh nih, ya, contoh ya. Waktu anak-anak kami kecil, kami banyak banget sebenarnya, banyak banget ya. Ini cuma salah satu contoh aja ya. Nah, saya pengen sekali anak-anak saya secara motoriknya, karena secara motorik itu kalau bagus itu akan mempengaruhi perkembangan di otaknya ya. Jadi ketika anak saya dikasih dikasih minum susu, ya, susu yang sebenarnya. Jadi saya kalau kasih dia minum susu, setiap kali dia kalau minum, kenapa ya? Jadi kalau dia minum minuman yang sehat, ya, nah itu untuk apresiasi dia, ya. Saya juga sekalian mengajak anak saya untuk belajar motorik tangannya. Jadi dia dikasih koin ya, waktu itu saya kasih dia koin 10.000 rupiah. Jadi kalau dia udah habis minum, dia akan ngomong terima kasih Tuhan saya sudah minum. Terus
Terus dia akan bilang, dia akan masukin koin. Itu sebenarnya masukin koin, saya mau dia belajar motorik untuk masukin ke celengan itu kan nggak mudah ya, anak kecil ya, gitu. Jadi begitu dia masukin, dia ngomong kayak gini, semoga anak-anak yang lain juga bisa minum susu, juga bisa berobat, gitu ya. Jadi dia selalu memikirkan bagaimana dia peduli gitu loh terhadap anak-anak yang lain. Nah, ketika uang yang di dalam celengan itu udah penuh gitu ya, udah penuh, dan saya bawa nih ke panti asuhan gitu ya untuk diberikan kepada sesama yang kurang mampu kayak gitu. Jadi terus kalau enggak kita beliin makanan-makanan yang bergizi ya, yang bagus buat anak kita ya, tentunya juga harus baik buat yang lain juga. Nah, baru kita bagikan. Nah, di sini saya mengajak mereka itu peduli itu bukan hanya cuma kamu tuh mesti kayak gini ya, itu tidak. Jadi peduli itu bisa dengan sangat banyak sekali caranya ya. Nah, jadi dia harus menghargai dirinya bahwa makanan minuman yang masuk ke dalam tubuhnya itu adalah makanan yang sehat, minuman yang sehat buat tubuhnya kayak gitu. Jadi sampai hari ini ya anak-anak juga sangat terbiasa gitu ya bahwa mereka tuh kalau lihat dulu ini expirednya kapan sih gitu ya, selalu bisa dilihat dulu gitu. Nih kandungan ini gimana ya? Oh, kalau terlalu manis dia kurangin, dia nggak mau lagi atau kayak gimana. Nah, ini yang harus kita didik anak-anak dari kecil. Saya rasa mungkin dengan mengajak mereka untuk belajar untuk lihat ingredientnya gimana gitu ya. Oh, ini kandungannya seperti apa. Nah, mungkin itu perlu ditambahin gitu loh ya Bu Yuli ketika nanti para turun ke lapangan itu gitu. Jadi sekali lagi bukan dengan cara kita melarang, nggak boleh gitu. Nah, kalau dengan nggak boleh, nah ini yang saya rasa itu akan menjadi hambatan kita untuk terus ada aja. Kenapa mereka nggak bisa ngikut? Karena mereka sangat menyerah dengan kata tidak boleh. Begitu tidak boleh, anaknya malah mau gitu ya. Gitu. Jadi sekarang kita mungkin bisa tolong memberikan informasi tentang apa sih itu bonus demografi, masa depan anaknya begitu cerah kalau dia didik dengan baik. Saya yakin sekali nggak ada orang tua yang tidak menginginkan anaknya berhasil di masa yang akan datang. Ya, nah ini yang perlu kita gembar-gemborkan. Wih, sekarang banyak loh beasiswa loh. Beasiswa itu sekarang juga ya, ini mungkin ada tambahan. Beasiswa sekarang pun tidak hanya bicara tentang beasiswa cuma sekolah doang. Ya, kayak seperti Jepang itu udah terbuka di mana anak itu bukan hanya sekolah aja, sampai dia tinggal di sana ya dan dapat uang jajan di sana, itu benar-benar dibuka gitu loh ya. Dan kita di Indonesia juga kayak gitu. Jadi ada kuotanya juga nih, setahun misalnya ada 2.000 anak yang dia boleh milih. Ya, sekarang kayak anak-anak yang mau sekolah di luar negeri nih, Indonesia ya, mau kuliah di luar negeri, itu boleh ngajuin gitu kan. Nah, ngajuin kita misalnya kalau dulu kan ini ada beasiswa ini, sekarang tidak, sekarang boleh terbuka. Misalnya anaknya ibu mau mau kuliah di Harvard gitu ya, kuliah di Harvard, berapa sih Harvard biayanya, berapa sih biaya hidupnya, berapa uang jajannya, itu semua dihitung bisa gitu ya. Bisa dihitung seperti itu, tetapi nanti ada agreement yang harus ditandatanganin. Setelah kuliah harus kembali berbakti di negeri Indonesia, di negara kita gitu ya. Jadi itu ada gitu. Jadi sebenarnya inilah yang kita bisa informasikan ke masyarakat yang di bawah gitu, bahwa kemiskinan itu bukan kita jadikan itu sebagai takdir, tetapi nasib bisa kita ubah kalau kita cerdas ya. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, saya pengen sekali Bapak dan Ibu kita nonton ya saya mau kasih nonton 2 video ya. Jadi kenapa ini penting, bahwa pendidikan di dalam keluarga itu sangat penting ya. Kita nonton dulu sebentar.
现在几点了？对不起，老板，赶紧塞车啊！自己公司到了。什么？这样怎么办？怎么办？怎么办？都是你啊！都是你啊！还有你啊！我要去骑脚车。你拿这边检查一下，你就会做了。OK？ 那你穿衣服啊，走干净一点啊。为什么？自己在找自己站起来呢？站起来，不要迟到了。老板，早。走。只有自己公司到了。啊，现在怎么办？怎么办？相信我，我们一定可以度过这个难关的。自己在找自己站起来呢。Ya, Bapak dan Ibu sudah bisa melihat, ya tinggal pilih aja kita ini orang tua yang pertama atau orang tua yang kedua. Ya, jadi kalaupun kita sudah menjadi orang tua yang pertama, nggak usah malu untuk mengakuinya. Ya, tapi kita bisa perbaiki bagaimana untuk pola asuh yang akan datang. Kalau saya lihat di sini udah banyak yang jauh lebih senior gitu ya, mungkin sudah nggak ada anak-anak, tetapi saya melihat bahwa masih punya keinginan yang sangat luar biasa untuk bisa berkontribusi membangun anak Indonesia yang lain-lain. Tapi disinilah kesempatan ini dipakai untuk membuka mata para orang tua muda, ya, supaya mereka itu sadar bahwa mendidik dengan pola asuh yang tepat, ya, akan mempercepat mereka menuju hidup yang lebih baik. Ya, ini yang harus kita orang lakukan. Sekali lagi Bapak dan Ibu, tadi kita sangat jelas banget ya bahwa peran keluarga 33,33% itu bisa dilihat dari video yang terakhir. Kalau orang tua di rumah itu membuat anak-anak punya cara berpikir critical thinking, ya, yang sekarang kan lagi di campaign terus ya, dia critical thinking, dia kritis. Kenapa? Bukan memberikan anak tuh ikan, tetapi ajari mereka untuk memancing. Nah, kalau kita bisa membuat mereka punya critical thinking dan dia tahu bagaimana mengkomunikasikannya, terus bagaimana, tadi kan kelihatan jelas ya, kalau anak itu jatuh, orang tuanya tidak langsung angkat dia untuk bangun gitu. Coba kamu usahakan, kamu bangun. Akhirnya anak itu kan usaha kan.
Coba lihat, nah itu kan juga selalu membangunkan si anak itu, jadi dia mengerti bagaimana hidup bisa menjadi lebih mandiri, tidak semua tergantung kepada orang tuanya. Nah itu kalau dilakukan dari anak masih kecil, otomatis ketika dia dewasa, itulah menjadi modal buat dia. Gitu kan, kelihatan jelas sekali ya antara hasil dari didikan pertama sama hasil didikan yang kedua. Kalau yang pertama itu sangat permisif, oh dia nggak mau bangun, oh iya tuh biarin lah, mungkin masih kecil nggak usah bangun ya kan. Terus kalau dia jatuh langsung yang lain-lain yang disalahin, akibatnya apa? Dia selalu menyalahkan, selalu cari kesempatan untuk menyalahkan. Nah sekarang kita bisa melihat apa yang terjadi di negara kita. Banyak juga yang sedikit selalu menyalahkan gitu. Nah sekarang nggak ada gunanya kita menyalahkan, tapi yang benar adalah sekarang kita berkontribusi untuk melakukan perubahan itu bersama. Sibuk untuk menyalahkan itu menghabiskan energi, tetapi kita mari sibuk untuk kita memperbaiki diri ya. Oke, video yang terakhir kita lihat apa sih yang dibutuhkan anak-anak, seperti apa yang dibutuhkan untuk Indonesia yang akan datang. Silakan Riz. I said to a lot of people, say, when we compete who is smarter, we say, well, this guy recite, can remember every words, every points, every sentences. He's very smart in remembering. I tell you, machine can remember better than you do. And those guys who can calculate faster, machine can calculate faster than you are. Machine never get angry, never get tired. They can always do better job than you are. So if you in the future want to compete with the machine who is more knowledgeable, you have no chance to win. How we can compete with a machine? I think we should teach our kids culture, value. These are the things that human can always win the machines. That is why we should teach the kids. There are two things I think the education focus on: imagination and creativity, and teamwork. These are the things that we should teach our kids. We should teach our kids music. Kids understand what's imagination, creativity. So if we do not start to change the education, the thing we teach the education, we are going to be in big trouble. Our kids will always complain. It's not their fault, it's our fault if we don't start to do it. So I believe in the future, it's not about the competition of knowledge, it's about competition of wisdom, of experience. How can you survive in such a mobile, such a complicated, sophisticated world? Terima kasih banyak. Jadi jelas sekali ya bahwa kalau kita mendidik anak kita untuk menjadi hanya pintar dan pintar saja, anak kita tidak akan lebih pintar daripada mesin. Mesin bisa menghitung dengan lebih cepat. Mesin tuh kalau kerja itu tidak lelah ya, diomelin dia nggak marah gitu ya. Gitu. Jadi kalau disuruh pilih nih, mau pilih mesin atau manusia, kalau di dunia usaha mendingan pilih mesin gitu. Jadi sekali lagi kita perlu ya membangun anak-anak kita menjadi anak-anak yang bisa berinovasi ya, punya kreativitas, bagaimana dia bekerja teamwork ya, bukan membuat mereka itu menjadi anak-anak yang selalu berkompetisi, tetapi kita ubah menjadi anak-anak yang mampu berkolaborasi. Akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan materi ini betul-betul masuk sampai ke ubun-ubun ya. Nggak usah merasa salah gitu ya. Kalau salah mari kita perbaiki bersama-sama dan kita lakukan sesuatu untuk masyarakat kita yang ada di sekitar kita, dan kita bangun kepedulian mereka dengan cara yang lebih mindful. Mindful parenting akan menjadi solusi ya untuk keluarga Indonesia. Terima kasih banyak.